Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TED Store Studio. Saya Kurniawan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tools yang perlu kita persiapkan sebelum memulai pembuatan website. Jadi, untuk memulai pembuatan website, tahap awal yang perlu kita persiapkan yaitu harus memiliki browser. Terserah dari teman-teman ingin memilih browser apa. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk browser defaultnya. Dan tools yang kedua yaitu text editor. Teman-teman juga bisa memilih untuk lebih nyaman menggunakan text editor yang mana. Bisa menggunakan Sublime Text, Notepad++, atau Visual Studio Code. Karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload Visual Studio Code-nya. Kita masuk ke dalam browser, klik kanan, pilih Open. Kita tulis di pencarian Visual Studio Code. Klik Enter. Pada bagian ini kita klik pada bagian ini, Visual Studio Code. Jika sudah masuk di websitenya, kita langsung klik di pojok kanan atas, klik download. Nah, di sini ada 3 opsi yang bisa kita pilih salah satunya. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mencontohkannya pada Windows. Jika teman-teman menggunakan macOS, bisa pilih pada bagian ini atau menggunakan Linux. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan download pada bagian ini. Klik kiri dan tunggu hingga proses downloadnya dimulai. Nah, karena sebelumnya saya sudah memiliki Visual Studio Code-nya, jadi akan muncul seperti ini, duplicate download link. Jika saya klik OK, akan memulai download. Karena saya sudah memiliki Visual Studio Code-nya, jadi saya tidak akan mendownloadnya. Teman-teman bisa install sendiri. Kemudian saya akan close pada bagian browser. Nah, jadi sebelum memulai tahap pembuatan website, saya akan membuat sebuah folder baru, di mana di dalam folder tersebut kita akan menyimpan file-file latihan kita. Klik kanan, pilih New, dan pilih folder. Dan saya akan berikan nama latihan. Klik Enter. Nah, kita akan coba membuka foldernya. Klik kanan, pilih Open. Nah, karena di dalam folder latihan ini masih kosong, kita akan membuatnya di dalam Visual Studio Code. Jadi saya akan close pada bagian ini atau minimize aja. Kita klik Visual Studio Code-nya dengan cara klik kanan, pilih Open. Nah, ini adalah tampilan awal pada Visual Studio Code. Untuk membuka folder yang sudah kita buat sebelumnya, teman-teman bisa pilih pada bagian Open Folder atau pilih pada pojok kiri atas, klik File, klik Open Folder. Nah, klik Desktop karena sebelumnya saya membuat foldernya di dalam desktop. Klik pada bagian latihan pada folder yang
sudah kita buat sebelumnya dan klik select folder. Nah, jika sudah muncul pada bagian ini, berarti kita sudah berhasil masuk di dalam folder latihan. Untuk membuat dokumen HTML-nya, kita tinggal klik pada bagian new file, klik satu kali, klik kiri, dan saya akan memberikan nama latihan 1.html. .html itu menandakan bahwa kita akan membuat sebuah dokumen HTML. Kemudian tekan enter. Nah, saya akan close pada bagian ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dokumen HTML-nya. Kita bisa lihat pada folder yang sudah kita buat sebelumnya, di folder latihan. Nah, di sini sudah muncul sebuah dokumen HTML yang saya beri nama latihan 1. Kita bisa mencoba untuk membukanya dengan cara klik kanan dan pilih open. Nah, di sini masih kosong karena kita belum melakukan perubahan apapun pada dokumen HTML-nya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengubah pada bagian judul ini. Pada bagian judul dokumen HTML-nya. Jadi kita akan masuk ke Visual Studio Code lagi. Nah, di dalam Visual Studio Code kita tidak perlu menuliskan satu persatu seperti ini. HTML, hit. Kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Kita tinggal klik shift, kemudian klik tanda serunya, klik shift, tanda seru satu kali, dan tab. Nah, di sini akan otomatis dibuatkan tag HTML-nya. Saya akan mencontohkan untuk mengubah pada bagian judul dokumennya. Di sini saya akan beri nama latihan 1. Nah, jika pada bagian ini muncul seperti ini, berarti kita sudah melakukan perubahan pada tag HTML-nya, atau muncul seperti ini pada bagian ini. Untuk menghilangkannya, kita tinggal save. Jadi setiap melakukan perubahan pada tag HTML-nya, kita harus save dengan cara klik pada pojok kiri atas dan pilih save atau Ctrl S. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Kita akan kembali ke browsernya. Di sini perhatikan pada bagian ini. Saya akan reload. Nah, di sini sudah berubah. Pada bagian ini masih kosong karena kita belum menuliskan apapun pada tag body. Saya akan mencontohkannya. Di sini. Saya akan mencoba menuliskan teks hello world. Ctrl S untuk save. Kembali ke browser. Kita reload. Nah, di sini sudah muncul hello world.
Akan tetapi di sini saya hanya langsung menuliskan hello world. Berarti di sini hanya terbaca teks. Tidak ada teks seperti paragraf atau heading. Mungkin di video kali ini sudah cukup. Di video selanjutnya kita akan membahas tag-tag apa saja yang akan masuk yang bisa kita gunakan di dalam head, dan tag apa saja yang akan kita gunakan di dalam body. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.